Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Firmansyah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, selamat siang Indonesia, selamat siang Jawa Barat, selamat siang Kota Tasikmalaya, kota tercinta kelahiran saya Andre Firmansyah. Oke, mantap. Oke, kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari, kemarin kan saya membahasnya tentang, sejarah Guns N' Roses terbentuk ya dari mulai Hollywood Rose, lalu Ella Guns, lalu terbentuklah Guns N' Roses ya pada tahun 85, di mana kan kita tahu dari mulai Hollywood Rose sampai ke Ella Guns, tetap vokalisnya ada Axl Rose ya dan Izzy. Lalu pada tahun 85 setelah jadi Guns N' Roses, Slash masuk ya dan tetap di situ ada Izzy, ada Michael belum ya? Ada EXO ya dan itu merupakan awal mula Guns N' Roses terbentuk ya tahun 85 dan sekarang saya akan membahas tentang lanjutan, setelah pelaksanaan reuni ya dulu tahun 2016, Guns N' Roses kan pernah sempat tur di Indonesia dan malahan konser di Indonesia ya. Tahun 2016 itu adalah rangkaian tur Guns N' Roses yaitu reuni ya, reuni Guns N' Roses setelah lama vakum ya mungkin hampir berapa dekade ya. Oh udah lama ya, pokoknya udah lama mereka vakum dan akhirnya sekarang mereka, kembali dengan reuni atau, formasi reuni dengan, formasi yang dulu ya dan mungkin yang kita tahu yang sekarang ada lagi itu Izzy ada, Slash, Axl Rose tentu saja dan Mick Jagger-nya. Oke, kita sekarang akan membahas tentang, lanjutan dari reuni tahun 2016 dan sampai mereka akhirnya sekarang atau membuat single ya, membuat single yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh fans atau pencinta musik rock khususnya Guns N' Roses. Oke. Oke, kali ini saya akan membahas itu dan di mana kita mulai saja. Apa sih, single terbaru dari Guns N' Roses sehingga membuat sekarang, trending topik ya mungkin di semua pecinta musik dunia ya. Dan sekarang lagu Fearless itu sudah menjadi luar biasa ya dan itu sampai sekarang mungkin sampai tanggal 21 Agustus setelah 3 hari dirilis kan kita tahu Perhaps itu dirilis pada tanggal 18 Agustus 2023 ya. Jadi masih baru sekarang kan udah Agustus ya berapa hari yang lalu ya. Dan itu sangat luar biasa ya, dalam waktu 3 hari, single lagu terbaru dari, Guns N' Roses itu sudah ditonton sampai 1,6 juta view, bayangkan. 3 hari ya, 18 dirilis, tanggal 21 sampai tanggal 21 itu penontonnya sudah 1,6 juta, apalagi sekarang ya. Dan itu merupakan, fenomenal ya, karena kita tahu dulu album pertamanya, album dari Guns N' Roses itu, wah, sampai mendunia dengan andalan lagunya itu Sweet Child O' Mine, kita tahu ya. Luar biasa, ada Future Omen, ada Welcome to the Jungle ya, oke jadi sangat luar biasa lagu-lagu terdahulu itu emang sangat nempel di telinga kita sampai saya juga sudah berumur lebih dari 40 tahun, saya masih ingat ya, intro dari Future Omen. Kalau ada gitar saya akan praktek hanya yang tung teng neng tung teng teng, nah itulah pokoknya nama itu intro yang sangat, sering terdengar dikala ada konser musik atau acara-acara musik ya, khususnya di daerah seperti parade, seperti acara Agustusan, itu lagu-lagu itu atau lagu Sweet Child O' Mine itu selalu terdengar ya, karena merupakan lagu yang fenomenal ya dulu. Oke, kita sekarang akan bahas single terbaru dari Guns N' Roses yang berjudul Perhaps. Dan apa sih arti dari Perhaps ininya? Oke. Jadi single terbaru dirilis tanggal 18 Agustus tahun 2023 tahun ini ya. Dan saya tadi sudah bilang dalam jangka 3 hari sudah ditonton 1,6 juta view, luar biasa. Dan mungkin, topik bahasanya itu, apa sih merencanakan membuat lagu tersebut ya. Dan sebenarnya Perhaps ini mungkin adalah, pengalaman pribadi dari si Axl Rose ya, karena mungkin yang bermasalah itu Guns N' Roses itu setelah, pakem ya, Ganesha Pakem itu karena mungkin karakteristik Axl Rose yang itu mempunyai sifat tidak percaya kepada orang dan sangat egois, selalu menyalahkan ya teman-temannya. Akhirnya kan pada tahun setelah Ganesha Pakem itu, akhirnya tidak saling sapa ya pada tahun 90 ya. Jadi pada tahun 90 itu kan Guns N' Roses mulai pakem tahun 90 dan itu terjadi sampai antara Axl Rose, Slash dan, Dave Mustaine itu tidak saling sapa ya karena mungkin karakteristik Axl yang berubah.
Dan emang, sangat disesalkannya dari kejadian itu aslinya kita tahu dari tahun 90 ke sini, kita mungkin hanya mendengar, lagu-lagu yang seringnya itu dari album pertama ya dan sebetulnya sebelum Perhaps ini dirilis ada juga sih lagunya tahun 2001 ya dibuat mereka ciptakan yang berjudul Absurd dan Hard School ya. Nah itu dirilis pada tahun 2021 ya, tapi emang itu, aliran musiknya agak beda ya, ada yang hard rock dibumbui dengan musik tradisional juga ya dan yang sekarang itu mungkin lebih harmonis ya, lebih kalem ya dan ini blues ya, ada kesan blues-nya juga terkesan ada blues. Jadi emang sangat, mungkin mungkin pemuda zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah tua ya, seperti saya contohnya. Jadi sangat, ingin mendengarkan kembali melodi dari Slash, karakter vokal dari si EXO, ya tentu kalau bass-nya dari Mick Hagen ya sangat dirindukannya. Dan itu menjadi, daya tarik, para fans Guns N' Roses sekarang. Jadi, single Perhaps ya yang dibawakan oleh Guns N' Roses ini, itu adalah berakar dari album, Chinese Democracy ya dulu ya, album kedua ya. Dan itu album ini yang dirilis pada tahun 2008 silam ya. Jadi lagu Perhaps ini, single ini, berakalnya dari album tersebut ya. Dan lalu kita akan bahas juga apa sih arti dari single Perhaps ini, atau single yang berjudul Perhaps ini ya. Jadi saya tadi sudah bilang, Perhaps ini adalah ungkapan hati dari Axl Rose ya, baik kepada fansnya dan kepada, personilnya itu sendiri ya. Contohnya gini, waktu dulu tuh penyesalan si Axl itu terjadi pada saat manggung ya, tapi tahunnya saya lupa, dia itu melakukan hal yang tidak baik atau kurang bagus ya sebagai dia musisi atau udah jadi orang terkenal. Di mana si Axl waktu itu saat manggung ada penonton yang memotonya, membuat atau biasalah ingin mendokumentasikan kayaknya. Dan si Excel itu, tidak merasa senang, dia ya sampai turun ke bawah mengambil kamera itu dan dihancurkannya kamera itu dan itu yang menjadikan awal penyesalan, si Excel membuat lagu ini ya. Jadi merasa menyesal sekali dengan apa yang dia lakukannya, padahal kenapa harus begitu gitu kan. Dia cuma ingin memoto kita tapi dia malah menghancurkan foto, orang tersebut ya dan itu menjadi awal mula mungkin, ketidaksukaan dan dia mungkin kecanduan narkoba juga. Jadi emang mungkin masa-masa suram buat, Guns N' Roses itu di tahun 90-an itu ya. Oke, kita kutip aja, sebagian lirik yang dibawakan oleh Guns N' Roses dalam Fresh kita coba untuk artikan ya, apa sih sebenarnya takutnya tadi yang saya ungkapkan itu salah, tapi kita lihat dulu dari liriknya, kita coba analisa, lirik yang dimaksud oleh si EXO dalam single terbarunya ini. Kita coba review ya. Jadi kata-kata pertama itu ada, "Perhaps I was wrong when I didn't see you." Tuh, jadi katanya mungkin ya, jadi itu bahasanya baru sebetulnya sih ini baru mungkin ya. Jadi mungkin kalau mungkin itu kan belum pasti. Jadi si Excel sebetulnya kalau saya secara bahasa saya artikan, ini belum sepenuhnya dia ya memaafkan atau meminta maaf kalau baru bahasanya perhaps ya. Harusnya dia itu saya langsung aja, "Saya mohon maaf," gitu kan. Kalau perhaps ya jadi mungkin. Jadi dia bilang, "Perhaps I was wrong when I didn't see you." Lalu, "Hey hey, perhaps I was wrong." Nah, ini baru mengaku, "Mungkin aku salah," katanya, dan dia yang awal tadi kata pertama, "Mungkin aku bersalah ketika aku tidak melihatmu," katanya gitu, atau tidak menemuimu mungkinnya itu ya. Jadi itu ungkapan si Excel berarti, "Mungkin aku salah ya, kenapa saya tidak menemuimu waktu dulu?" Karena dulu kan sesudah kejadian tahun 90 kan si Excel itu tidak saling sapa tegur sapa ya. Jadi kenapa sih sebetulnya si Excel itu menyimpan perasaan itu sampai dia, menahan beban di pundaknya itu terasa berat dan penyesalannya itu hadir setelah mungkin hampir beberapa tahun sampai reuni itu terlaksana ya, panggung reuni itu dan akhirnya mungkin ini, inisiatif dari si EXO untuk memohon maaf akhirnya mereka kembali lagi, saat, tur reuni itu ya. Lalu kita lanjut lagi lalu ada, ini nih yang saya lebih ini nih, "But I want know how it feel." Nah jadi aku ingin tahu bagaimana rasanya gitu kan. Jadi mungkin kegalauan si Axel itu jadi sangat luar biasanya setelah kejadian tahun 90-an itu. Jadi dia merasakan penyesalan, merasakan kegalauan, dan dia merasa semua masalah itu ada di pundaknya ya. Dan akhirnya mungkin dia berinisiatif memulai meminta maaf ya kepada rekan-rekannya dengan mengajak mereka untuk melakukan tur ya. Dan akhirnya tahun 2016 melakukan tur itu dan Indonesia merupakan salah satu negara yang didatangi Guns N' Roses dalam tur tersebut. Dan, lagu Absurd ini sudah mungkin ada di,
aplikasi-aplikasi musik ya, jadi bisa didengarkan, bisa didengarkan di sana seperti mungkin apa ya, Tune kayak gitulah, ada Tune, ada macam aplikasi yang bisa didengar kayak di Play Store sudah tersedia dan untuk Anda pengen lihat video klipnya juga udah ada di YouTube ya. Dan mungkin sekarang sudah melebihi dari wah juta, kan baru 3 hari udah 1,6 juta nih. Saya yakin sampai hari ini mungkin sudah melebihi dari 10 juta mungkin ya, saya belum lihat lagi, sampai hari ini kan sekarang sudah akhir bulan ya. Single ini mungkin sudah juga bisa mendapatkan T-shirt-nya, biasa kita kan dulu waktu saya muda itu baju Guns N' Roses itu merupakan baju idola ya, dengan bangga kalau orang udah menggunakan baju Guns N' Roses ya, biasa dengan pistol, lempang di dada itu kan bulat, ada lempang pistol 2 itu luar biasa ya. Dan mungkin saya harapkan ke depannya Guns N' Roses meskipun usia sudah tua, tapi saya yakin mereka tetap berkarya ya dan luar biasa. Dan mungkin Anda juga bisa lihat ya di video klip bagaimana penampilan mereka waktu tur reuni ya, dari tahun 2016 dan mungkin 2003 katanya sudah melakukan tur juga di Amerika ya, dari mulai Boston kalau nggak salah, di negara Amerika Serikat aja ya, di bagian negara Amerika Serikat. Jadi emang kondisi badan si Excel itu kan sudah tidak seperti dulu ya, tapi dia tetap energik ya. Dia ingin memperlihatkan, bahwa dia tuh Excel yang masih muda yang dulu ya, dengan gayanya, dengan, aksi panggungnya yang luar biasa ya, explore banget dia sangat eksplosif ya. Dia sangat luar biasa, tapi saya lihat Slash dengan kalemnya, tapi saya tidak melihat saat, di YouTube-nya tidak saat lagi biasa kan kalau Slash sambil main gitar rokok di bibir ya, sambil main melodi itu ya sangat luar biasa dari Slash ciri khasnya dengan topi sulapnya. Keren pokoknya untuk di zamannya tahun dulu kan itu rock dulunya sangat luar biasa ya tahun 80-an-nya. Di masa itu emang rock menjadi, trendsetter untuk berpakaian juga ya dari mulai anak muda terus lalu ke sana kan kita tahu ada Nirvana dengan gayanya juga seperti grunge ya. Lalu ke sana juga ada band-band metal berhadiran. Jadi emang di Amerika itu masanya, dari masa ke masa itu band rock itu sangat luar biasa cepat ya perkembangannya ya. Dan Guns N' Roses sampai sekarang emang belum terkalahkan, kebesaran nama band itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang, single dari Guns N' Roses Perhaps ya, mungkin. Nah, jadi saya rasa Guns N' Roses mungkin ke depannya akan menjadi band hebat, dengan kondisi meskipun usia sudah tidak muda lagi, tapi tetap mereka akan berkarya ya dengan ya karya-karya yang luar biasa ya. Dan saya yakin Axl, Slash, Izzy, dan Jeff McCracken akan menjadi personil yang baik sekarang ya. Jadi tidak ada lagi kesombongan, egois ya, dan merasa paling benar, paling besar ya, mungkin itu yang ego yang paling muncul dari suatu band itu biasanya ada orang merasa paling besar, itulah yang berbahaya ya. Dan saya yakin kalau ada dalam satu band berkarakter orang yang paling berjasa, paling besar, paling sukses, band itu tidak akan lama, saya yakin itu. Karena mungkin itu yang terjadi di semua band-band di dunia ya, di mana personil di suatu band yang sudah besar, kalau sudah timbul merasa mungkin ada yang merasa paling jago atau merasa paling gitu ya di dalam satu band, dijamin band itu tidak akan bertahan lama, pasti bubar ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan tentang, review dari single Guns N' Roses. Saya Andi Firmansyah di channel 3F Firmansyah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat siang Indonesia, selamat siang Jawa Barat, selamat siang Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.